Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina SMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri SMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan dosen pembimbing magang. Perkenalkan, saya Miladina Pramesti dengan NPM 41224231200803. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya, yaitu laporan magang yang berjudul Prosedur Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD di Inspektorat Kota Cimahi. Selanjutnya ada Table of Contents. Di sini ada 6 poin bahasan yang akan saya bahas pada presentasi magang kali ini. Yang pertama yaitu adanya pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan daerah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah adalah menyediakan informasi terkait keuangan secara komprehensif untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan transparan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Mengingat begitu pentingnya penggunaan SIPKD, maka penulis tertarik untuk mengambil laporan yang berjudul Prosedur Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD di Inspektorat Kota Cimahi. Laporan ini menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang didapat selama melakukan magang di Inspektorat Kota Cimahi. Tujuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Pada pelaksanaan kegiatan magang, penulis diberikan pekerjaan yang bersifat administratif. Dalam pelaksanaannya, penulis memperoleh pengetahuan mengenai proses penginputan nota permintaan pemindah bukuan dana pejabat pelaksana teknis kegiatan atau NP2D dan mengecek laporan pertanggungjawaban atau LPJ di Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD dan mengikut formulir NP2D ke SIPKD. Penulis juga terlibat dalam pengumpulan dokumen dan pengecekan kelengkapan data. Keterlibatan ini membantu penulis untuk memahami pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam setiap langkah prosesnya. Tujuan yang kedua yaitu melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Banyak ilmu dan pengalaman baru yang didapat oleh penulis, khususnya di bagian administrasi umum dan keuangan. Banyak sekali pengalaman yang didapat oleh penulis yang tidak didapat selama di dunia perkuliahan. Saat melakukan kegiatan magang, penulis berusaha mempunyai rasa tanggung jawab dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh supervisor dengan instruksi yang diberikan secara tepat waktu. Selama magang, penulis menggunakan Microsoft Excel dan sistem SIPKD. Penulis mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang ada dan bekerja dengan para pegawai yang ada di Inspektorat Kota Cimahi. Pembahasan kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama, akuntansi keuangan daerah yang diatur oleh Permendagri nomor 21 tahun 2011. Menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah mencakup rangkaian prosedur seperti pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, dan penyertaan atas transaksi serta menyusun laporan keuangan untuk pertanggungjawaban APBD baik dilaksanakan secara manual maupun menggunakan sistem. Untuk yang kedua yaitu pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari penerbitan surat penyedia dana atau SPD, yang ketiga penerbitan surat perintah membayar atau SPM, yang keempat penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D, yang kelima penyusunan surat pertanggungjawaban atau SPJ, dan penerbitan nota permintaan pemindah bukuan dana atau NP2D. Untuk yang ketiga yaitu tujuan SIPKD oleh PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Yang pertama yaitu merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, yang kedua menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, yang ketiga merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran.
Dan yang keempat, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pendanaan, desentralisasi, dekonsentralisasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah. Untuk yang keempat yaitu pengguna SIPKD Surat Edaran Nomor SE 900 atau 122 BAKD, di mana wilayah 1 yaitu dengan kantor regional di Provinsi Sumatera, wilayah 2 dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan, wilayah 3 dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat, wilayah 4 dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur, wilayah 5 dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan, dan wilayah 6 dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembahasan yang ketiga yaitu profil organisasi dan aktivitas magang. Profil perusahaan, Inspektorat Kota Cimahi merupakan perangkat daerah di pemerintahan Kota Cimahi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pengawasan. Dalam Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 700 Tahun 2018. Kedudukan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas yaitu membantu wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Di sini ada struktur organisasi Inspektorat Cimahi yang dipimpin oleh seorang inspektur, lalu ada sekretaris, perencana ahli muda, subbagian administrasi umum dan keuangan, inspektur yang dibantu oleh inspektur pembantu 1, inspektur pembantu 2, inspektur pembantu 3, inspektur pembantu khusus, dan ada jabatan fungsional auditor P2 UPD. Aktivitas magang. Kegiatan magang dilaksanakan di kantor Inspektorat Kota Cimahi. Sistem pembagian jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, yang dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat untuk hari Senin sampai Kamis, dan pukul 7.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat untuk hari Jumat. Penulis ditempatkan di bagian administrasi umum dan keuangan. Aktivitas magang yang pertama membuat nota permintaan pemindah bukuan dana pejabat pelaksana teknis kegiatan NP2D. Pada aktivitas ini, penulis membuat NP2D sesuai dengan template yang sudah ada pada Microsoft Excel. Yang kedua, menginput data NP2D ke SIPKD. Input data nota permintaan pemindah bukuan dana pejabat pelaksana teknis kegiatan ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Menyusun arsip. Menyusun arsip sesuai dengan nomor surat dan bulan surat dan memilah-milah berkas NP2D kemudian mengarsipkan sesuai dengan nomor surat NP2D yang disimpan dalam map folder dokumen yang terbagi antara lain P3K, keuangan, dan form A. Membuat surat disposisi dan menginput surat masuk. Mencatat keluar masuknya surat dengan membuat kartu disposisi. Kemudian menginput surat masuk inspektorat dari lembar disposisi ke Microsoft Excel yang terdiri dari tanggal diterima, asal surat, perihal, tanggal surat, nomor surat, ditujukan kepada, disposisi atau diteruskan kepada, instruksi atau informasi, dan kode klasifikasi surat. Kemudian mengikuti BIMTEK pengantar barang dan jasa pemerintah atau BPJP dan aplikasi LPSE. Mengikuti bimbingan teknis penginputan pada aplikasi Sirup dan LPSE, serta tata cara belanja melalui e-purchasing bersama bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah atau BPJP. Poin selanjutnya yaitu mengenai pembahasan yang terdiri dari analisis dan permasalahan. Analisis salah satu aplikasi untuk membantu pengelolaan keuangan daerah, terutama penata usahaan pengeluaran kas, adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Untuk membuat SIPKD, langkah pertama masuk ke halaman website nextgetsipkd.cimahikota.go.id/. Pembayaran yang dimasukkan dalam penginputan SIPKD adalah pembayaran langsung atau LS dan ganti uang persediaan atau GU. Pembayaran langsung yang merupakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga yang mencakup gaji karyawan, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, kontrak yang melebihi 20 juta rupiah, dan pembelian barang atau jasa. Ganti uang persediaan atau GU yang berasal dari uang persediaan atau UP adalah uang tambahan sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan.
Permasalahan, salah satu kesulitan yang dihadapi penulis adalah saat melakukan penginputan data ke SIPKD yang dimana kurangnya informasi mengenai alur penginputan data SIPKD, sehingga hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang ada serta banyaknya fitur menu dalam SIPKD, sehingga penulis tidak langsung mengingat mengenai alur-alur penginputan tersebut. Solusinya dengan bertanya mengenai hal-hal yang belum paham dan lebih sering melakukan penginputan di SIPKD agar terbiasa dan mengingat mengenai alur-alur penginputannya. Untuk poin yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, Inspektorat Kota Cimahi menunjukkan bahwa implementasi sistem ini telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, terdapat kendala seperti efisiensi penginputan data dan jaringan, sehingga perlu peningkatan penyempurnaan sistem agar lebih efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi terbagi menjadi dua, yaitu bagi instansi. Sebaiknya staf divisi memberikan pekerjaan selama periode magang agar terjalin interaksi kerja yang produktif dan optimal. Yang kedua, bagi perguruan tinggi, pihak kampus diharapkan menyampaikan penjelasan terkait informasi pelaksanaan magang dan sebaiknya pihak kampus dapat memperluas jaringan kerjasama dengan instansi atau perusahaan. Untuk poin yang keenam, yaitu refleksi diri, pelaksanaan magang menguji kemampuan penulis untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tuntutan pekerjaan. Penulis belajar bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan efisien dan tepat waktu. Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis mampu meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam mengamati tugas. Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis mendapatkan gambaran terkait perbaikan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya. Pengalaman ini diharapkan dapat diterapkan dalam karir mendatang dan meningkatkan kemampuan profesional. Sekian presentasi laporan magang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.